Race week terakhir pemirsa, sangat-sangat tidak terasa kita telah sampai di minggu terakhir Liga Balap Kelereng, khususnya minggu paling menentukan di Liga 2 MRI musim 2022. Di race 10 ini akan menentukan satu tim terbaik, satu tim yang akan mengangkat trofi Liga 2 dan sekaligus promosi ke Liga Kasta teratas. Dan masih ada 2 tiket promosi juga diperebutkan oleh tim-tim balap kelereng di musim ini pemirsa. Ditambah persaingan di papan bawah untuk menghindari turun kasta ke Liga 3. Tentu persaingan akan sangat-sangat seru di race ini. Akan terjadi aksi saling salib untuk finish terdepan. Dan saat ini yang berpeluang besar juara Liga 2 adalah Rans Cilegon, karena saat ini berada di puncak klasemen dengan 95 poin. Di belakangnya ada tim sultan lainnya pemirsa, yakni AHP Pati yang memiliki 91 poin. Tampaknya 2 tim sultan ini akan saling siku di race ini pemirsa untuk menunjukkan siapakah tim terbaik di musim ini. Tapi Persiba Balikpapan, Persik Kediri, Persita Tangerang, dan Persikabo Bogor juga perlu diwaspadai oleh 2 tim kaya raya itu. Keempat tim ini bisa saja merebut gelar juara. Sementara persaingan sengit di papan bawah akan terjadi antara Persewa Waropen, PSS Cilacap, Sulut United. Ketiga tim ini paling besar kemungkinan untuk degradasi. Tapi Babel United dan Mitra Kukar juga bisa saja menjadi tim yang berakhir tragis pemirsa, karena poinnya juga belum aman di race ini. Dan saya Edgar Sujatmoko akan memandu Anda dalam race terakhir Liga 2 MRI yang akan berlangsung seru dan sengit. Dan kita lihat urutan start para tim balap kelereng. Ternyata pemuncak klasemen lah yang paling diuntungkan di race ini pemirsa. Rans Cilegon akan start terdepan dengan menurunkan pemain bertipe menyerang. Di belakangnya ada PSPS Riau yang juga diuntungkan karena bermain di markasnya pemirsa dan lebih memilih untuk menurunkan pemain bertipe bertahan. Dan AHP Pati yang start di posisi ketiga juga menurunkan pemain bertipe bertahan. Kita lihat saja apakah strategi bertahan PSPS Riau dan AHP Pati ini berhasil, ataukah strategi menyerang Rans Cilegon dan 11 tim lainnya yang akan berhasil di race terakhir ini. Dan inilah sirkuit di race terakhir ini, sirkuit Bangkinang yang menjadi arena pertarungan terakhir kita di musim ini. Sirkuit ini memiliki tikungan yang sangat banyak pemirsa, total 17 tikungan yang harus ditaklukkan, dan 2 tikungan terakhir akan menjadi tantangan terbesar bagi para tim balap kelereng. Dan kita lihat di tribun sorak-sorai, nyanyian penuh gairah, semangat yang tidak pernah padam selalu ditunjukkan oleh para penonton yang selalu setia hadir di Liga Balap Kelereng ini pemirsa. Dan tentu saja antusias mereka akan segera terbayarkan, karena hari ini para supporter ini akan melihat tim kebanggaan mereka mengangkat trofi Liga 2. Dan para pemain yang turun tampaknya sudah tidak sabar ingin menjajal sirkuit Bangkinang ini dan segera mempersembahkan kemenangan dan trofi kepada para pendukung mereka. Dan sudah dinyalakan lampu start pemirsa, dan final race Liga 2 MRI melaju. Dan tim yang memimpin lebih dulu adalah PSPS Riau dan berusaha menjauh dari kejaran para musuhnya itu. Start yang aping dari PSPS Riau pemirsa tampaknya bermain di sirkuit Bangkinang memberikan dampak psikologis kepada PSPS Riau sehingga mampu mengawali race dengan sangat baik saat ini. Tapi sayang sekali di klasemen sementara ini PSPS Riau belum menembus zona promosi. Tentu akan sangat sulit bagi PSPS Riau naik kasta pemirsa, karena nasibnya juga ditentukan berdasarkan hasil dari tim-tim lain. Tapi saat ini PSPS Riau sudah menembus 3 besar klasemen. Ini akan memberikan angin segar bagi tim PSPS Riau, khususnya bagi para pendukung mereka yang datang mendukung langsung di sirkuit Bangkinang ini di race terakhir ini pemirsa. Satu lap penuh PSPS Riau memimpin, tapi ada ancaman di belakang. Persikabo berusaha mengejar, Persita Tangerang juga ikut mengejar. Sementara PSPS Riau berusaha menjaga kecepatannya tetap stabil. Marking yang kuat tentu menjadi kunci bagi PSPS Riau jika ingin bertahan selama lap tersisa. Dan di sana ada serangan dari Persikabo Bogor. Teknik cutting saja berhasil mematahkan pertahanan PSPS Riau. Tapi masih ada kesempatan untuk menyerang balik. Dan kembali lagi PSPS Riau memimpin. Pertahanan Persikabo Bogor sangat mudah ditembus. Dan tadi ada serangan dari Persiba Balikpapan, tapi teknik cutting saja yang dilakukan gagal. Malah serangan itu menjadi bumerang bagi tim Beruang Madu yang saat ini merosot posisinya ke posisi 9 dan menuju tikungan maut pemirsa. Posisi PSPS Riau masih aman, masih menjaga jaraknya dengan para pesaingnya di belakang saat ini yang cukup jauh.
masuk lap 3 pemirsa. PSPS Riau masih kokoh di depan, sudah 3 lap memimpin balapan di sirkuit Bangkinang ini. Dan kembali datang ancaman bagi PSPS Riau. Persita Tangerang berusaha keras mendekat dengan PSPS Riau, tapi rangkaian kon dari PSPS Riau sangat baik. Itu membuat jarak PSPS Riau dengan tim-tim di belakangnya tetap jauh. Tapi kita lihat saja pemirsa, seberapa lamakah PSPS Riau bertahan di posisi depan. Karena saat ini tim-tim balap kelereng lainnya mulai mendekat, maka Persita Tangerang semakin memepet. Tapi sangat luar biasa PSPS Riau masih bertahan di depan. Oh, hampir saja serangan PSPS Biak Nuvar berhasil dan merampas posisi pertama dari PSPS Riau. Dan sebentar lagi akan masuk lap 4. Persita Tangerang masih menghantui PSPS Riau, tapi kestabilan yang baik dari PSPS Riau masih tenang menjaga posisinya, menjaga pimpinan balapan. Dan kembali 1 lap penuh PSPS Riau memimpin pemirsa. Kecepatan yang luar biasa dari Persita Tangerang berhasil melesat setelah keluar dari konveyor. Dan di sana PSPS Riau sedang menyerang balik, terus memepet dengan Persita Tangerang, melebar Persita di sana. PSPS Riau akan kancing saja dan berhasil serangan PSPS Riau. Pertahanannya sangat rapuh dari Persita Tangerang. Tampaknya Persita ingin memarking serangan PSPS Riau, tapi pemainnya kalah kecepatan dengan PSPS pemirsa, sehingga mudah saja bagi PSPS Riau menyalip tadi. Oh, serangan datang, Persita akan menyerang tapi gagal. Marking yang sangat kokoh ditunjukkan oleh PSPS Riau, dan kini pemainnya menjauh dari kejaran para musuhnya. Kondarinya juga sangat mulus di T15 dan sudah melalui tikun maut di sirkuit ini dan masuk lap 5 saat ini pemirsa. Dan sangat luar biasa PSPS Riau di sirkuit Bangkinang ini. Sudah 5 lap PSPS Riau memimpin dan hanya 2 kali pemainnya disalip. Itu menunjukkan strategi bertahan dari PSPS Riau sangat ampuh pemirsa. Walaupun banyak tim-tim balap kelereng menggunakan strategi menyerang total di race terakhir ini. Dan kali ini tim yang akan mengancam posisi PSPS Riau adalah Semen Padang, tapi tim-tim lain ikut menyerang. Oh, mendekat di sana, semakin bahaya posisi PSPS Riau pemirsa. Tapi lagi-lagi pertahanan yang solid ditunjukkan oleh markman PSPS Riau. Tapi kembali dekat lagi Semen Padang, dan ternyata Mitra Kukar kini kedua, tapi sudah disalip. Pertarungan sengit terjadi di posisi 2 pemirsa, saling salip terus terjadi. Sementara PSPS Riau semakin aman dan nyaman di posisi pertama. Ternyata tidak terduga PSPS Riau disalip tadi pemirsa. Dan sangat tidak terduga Sulut United yang menyalip. PSPS sempat menyalip tadi dan hampir saja menyalip lagi. Sayang sekali serangan cutting saja gagal. Dan kini posisi Sulut United aman, mulai menjauh Sulut United dari kejaran para musuhnya. Tapi PSPS Riau sangat cepat di sana, memepet kini, melakukan serangan tadi, tapi bisa dimarking oleh Sulut United. Selama ini serangan balik PSPS Riau selalu berhasil pemirsa. Dan apakah kini berhasil serangan baliknya? Lagi-lagi PSPS Riau merebut pimpinan balapan. Penampilan yang sangat luar biasa pemirsa. 6 putaran berlalu tapi PSPS Riau tidak sekalipun melepas posisi pertama dalam waktu yang lama. PSPS Riau selalu berhasil merebut kembali pimpinan balapan pemirsa setelah pemainnya disalip. 3 kali disalip, 3 kali pula PSPS Riau mampu disalip lagi PSPS Riau di tempat yang sama di tikungan terakhir pemirsa. Ini kali kedua PSPS Riau direbut posisinya di T17 tadi, dan tentu itu harus dijadikan pembelajaran bagi PSPS Riau agar melakukan cornering yang baik di sisa lap ini. Dan kita lihat Persikabo Bogor cukup baik melakukan serangkaian cornering sehingga pemainnya menjauh dari kejaran Persita Tangerang di belakang. Oh, Persita mendapatkan assist dan menyalip Persikabo Bogor. PSPS Riau juga mendapatkan assist. 3 tim menekan Persita kini pemirsa. PSPS sudah kehilangan momentumnya. Tersisa 2 tim menyerang Persita. PSPS berusaha mengejar dan berhasil menyalip Persita Tangerang. Luar biasa PSPS Riau, sangat-sangat luar biasa. Kehilangan posisi pertama tapi tidak butuh waktu lama bagi PSPS Riau untuk kembali lagi berada di posisi terdepan. Penampilannya sangat-sangat impresif. Tapi kita lihat saja seberapa lamakah PSPS Riau. Oh, ada yang mendekat di sana. Ternyata posisi PSPS Riau hilang lagi dan Persiba Balikpapan yang merebutnya. Cornering yang apik di tikungan pertama tadi memberikan momentum yang cepat pemirsa. Tapi PSPS Riau di sana mengejar, menyerang tadi. Oh, tapi ada 2 tim menyerang. Tapi Persikabo Bogor yang menyalip. Persiba Balikpapan bingung memarking siapa tadi. Memang dalam kondisi double attack tadi sulit untuk bertahan pemirsa. Reading the game yang baik diperlukan untuk memutuskan siapa yang harus dimarking. Dan kembali lagi PSPS Riau menyerang, tapi serangannya digagalkan oleh Persikabo Bogor. Kini PSPS Riau tidak mampu merebut posisi pertama pemirsa. Pola serangannya sudah terbaca tampaknya oleh Persikabo Bogor sehingga mampu memarking serangan PSPS Riau tadi. Dan kali ini pemainnya gagal memimpin. Dan sudah setengah lap berlalu, terlihat Persikabo Bogor berpeluang besar menang dengan Persiba Balikpapan menjadi pesaing terdekatnya dengan jarak 3 poin saja. Dan inilah Persiba Balikpapan mulai mendekat dan melakukan serangan tadi, tapi serangannya sudah diantisipasi oleh Persikabo Bogor. Di sana PSPS Riau kedua mengejar Persikabo Bogor, memepet saat ini, tapi Persikabo kembali menjauh di sana. Oh, cornering yang buruk Persikabo itu membuat posisinya semakin terancam. Dan kini PSPS Riau menyalip lagi pemirsa. Marking Persikabo berhasil dihindari. Kesalahan dari Persikabo juga berhasil dimanfaatkan tadi. Teknik dan momentum berhasil dijadikan combo mematikan oleh PSPS Riau pemirsa untuk kembali lagi berada di posisi depan.
Tapi di tikungan ini bahaya. Benar saja ada yang menyerang tadi. Beruntung serangan Babel United tidak berhasil menembus pertahanan PSPS Riau. Oh, insiden pertama terjadi di race terakhir ini. Dan insiden perebutan pimpinan balapan terjadi. Persiba Balikpapan memimpin, tapi PSPS Riau kembali merebut posisi pertama. Teknik pantulan sukses dilakukan oleh PSPS Riau pemirsa untuk merebut lagi pimpinan balapan dari tangan Persiba Balikpapan. Tapi bahaya datang kini. Persikabo memepet, akan menyerang. Babel United juga ikut menyerang. Total 4 tim mendekat PSPS Riau saat ini. Dan kini Babel United mendekat, tapi momentum Babel United hilang. Dan yang mendapatkan momentum melakukan serangan adalah Persikabo Bogor. Berhasil memanfaatkan momentum untuk menembus pertahanan PSPS Riau. Tapi 2 tikungan terakhir akan menjadi ancaman bagi Persikabo Bogor. Dan inilah 2 tikungan maut itu. Bahaya datang. Babel United menyerang tadi. Oh, apa yang terjadi dengan Persikabo Bogor? Laskar Pajajaran ini keluar lintasan pemirsa. Padahal pemainnya sedang memimpin tadi. Sungguh-sungguh tragis nasib Persikabo Bogor. Padahal sedang unggul di lap 11 tadi. Dan kita lihat di posisi depan, tim yang memanfaatkan insiden Persikabo Bogor adalah Babel United. Dan terlihat PSPS Riau berada di posisi 2 dan akan mengejar Babel United. Semakin dekat PSPS Riau dengan Babel United pemirsa. Dan Ras Cilegon mulai bersaing di posisi depan. PSPS Riau juga mulai kembali ke habitatnya di race ini, yakni di posisi pertama yang selalu dihuni oleh PSPS Riau sejak lap pertama. Beberapa kali PSPS Riau disalip, tapi PSPS Riau selalu mampu merebut kembali pimpinan balapan dan akan masuk tikungan maut dan juga akan masuk konveyor. PSPS Riau harus hati-hati di sini dan juga tim-tim lainnya jangan sampai keluar lintasan di lap ini. Oh, kembali lagi insiden keluar lintasan terjadi pemirsa. Dan lagi-lagi yang mengalaminya adalah tim yang berpeluang promosi pemirsa, yakni Kalteng Putra. Sangat disayangkan Kalteng Putra, sangat anti klimaks di musim ini. Padahal selama 9 race sering bersaing memperebutkan 25 poin. Dan kita lihat saat ini ada banyak tim yang menggempur PSPS Riau. Dan tersisa PSPS yang akan menyalip. Dan semakin dekat tim Cendrawasih Kuning itu. Tapi masih bertahan PSPS Riau selama 12 lap ini, selalu disiplin dalam memasang markingnya pemirsa. Dan kini kembali tekanan datang. Persiba Balikpapan kedua, AHPS Pati ketiga. Tim-tim besar mulai menyerang PSPS Riau saat ini. Dan di sini puncak bahaya, semakin tertekan PSPS. Dan benar saja ada menyerang. Oh, tembus pertahanan PSPS Riau. Tapi PSPS sempat menyerang balik tadi pemirsa. Dan bersisian ternyata. Oh, lagi-lagi terjadi insiden yang tragis pemirsa. Insiden yang membuat tim Persita Tangerang gugur dalam perebutan gelar juara. Bahkan gugur dalam meraih tiket promosi ke Liga 1. Tentu ini akan membuat para pendukung mereka sakit hati. Karena tinggal sebentar lagi akan berakhir final race ini. Satu persatu tim yang berpeluang juara gugur menjelang akhir race ini. Dan tentu saja ini menjadi tanda bagi tim yang tersisa untuk selalu berhati-hati. Dan tadi ada persaingan seru terjadi antara AHPS Pati dan Semen Padang. Dan dimenangkan oleh tim Sultan AHPS Pati. Dan cukup jauh AHPS Pati di sana. Tapi 2 tikungan terakhir sudah menunggunya. Bisakah AHPS Pati bertahan? Kita lihat pemirsa, masih bertahan AHPS Pati. Jaraknya masih aman di sisa 2 lap terakhir ini. Dan kita lihat di sana, saat ini AHPS Pati memuncaki klasemen sementara pemirsa dengan Ras Cilegon di belakangnya, di mana poinnya sangat tertinggal jauh. Sementara Semen Padang belum masuk zona promosi. Tim Kabosira ini harus merebut posisi pertama, dan itu berhasil dilakukan oleh Semen Padang. Tapi ternyata posisinya masih belum beranjak dari peringkat 4. Oh, luar biasa Ras Cilegon. Teknik menyalip yang cantik sekali, dan itu membuat posisinya semakin kokoh di puncak klasemen dengan 120 poin. Tapi ancaman dari Semen Padang datang kini. Oh, berhasil Semen Padang menyalip. Katisannya berhasil menyergap kecepatan Ras Cilegon. Tapi posisi sangat bahaya. Ada banyak tim yang menyerang. Dan lagi-lagi PSPS Riau kembali ke posisi depan. Kembali merampas pimpinan balapan. Dan kini PSPS berada di peringkat 2 klasemen. Dan berpeluang promosi. Dan last lap pemirsa. Lap terakhir di Liga 2. Lap yang paling menentukan di musim ini. Dan tadi ada serangan dari Ras Cilegon. Tapi pertahanan dari markman PSPS Riau sangat kokoh. PSPS Riau harus finish pertama jika ingin promosi pemirsa. Jika finish di luar 3 besar, maka AHPS Pati bisa saja merebut tiket promosi itu. Dan kini semakin turun peringkat PSPS Riau. Persiba Balikpapan ternyata yang berpeluang juara, hanya selisih 2 poin dari Ras Cilegon. Dan PSPS Riau berusaha menjauh, berusaha mengamankan posisinya. Persiba sudah disalib di sana. Ras Cilegon kembali ke puncak klasemen. Dan Mitra Kukar sedang menyerang PSPS Riau. Tim-tim lain juga ikut menyerang. PSS Cilacap melakukan cut inside tadi. Dan 2 tikungan terakhir ini momen penentuan. Mitra Kukar menyerang di sana. Berhasil PSPS Riau yang berhasil finish pertama. Persiba Balikpapan finish keempat, Ras Cilegon kelima, dan AHPS Pati finish keenam. Ini artinya Ras Cilegon menjadi tim terbaik di musim ini, menjadi tim yang berhak mengangkat trofi Liga 2 MRI pemirsa. Persiba Balikpapan yang finish di atasnya tidak mampu mengungguli perolehan poin Ras Cilegon yang sebelumnya berjarak 5 poin. Tapi tentu saja hasil ini membuat Persiba Balikpapan berhasil meraih 1 tiket promosi ke Liga 1
MRI. Tapi tim yang patut mendapatkan sorotan di musim ini adalah Rans Cilegon, The Prestige Phoenix, yang berhasil menjuarai Liga 2 Marberan Indonesia. Apresiasi juga pantas diberikan kepada PSPS Riau yang sangat luar biasa di race ini. Tapi kita perlu melihat klasemen akhir, apakah PSPS Riau berhasil promosi atau tidak. Dan inilah hasil lengkap di race terakhir Liga 2 pemirsa. PSPS Riau dengan strategi bertahannya berhasil di race ini. Beberapa kali serangan musuhnya dilancarkan di sirkuit Bangkinang ini, tapi markman dari PSPS Riau selalu berhasil bertahan. Di posisi 2 ada Mitra Kukar yang cukup mengejutkan finish kedua. Juga PSCS Cilacap yang jarang bersaing tapi mampu finish 3 besar. Sementara 3 tim yang bersaing memperebutkan gelar juara, yakni Persiba Balikpapan, Rans Cilegon, dan AH Pespati. Ketiganya finish di posisi 4, 5, dan 6. Jika saja Persiba dan AH Pespati mampu menang, maka bisa saja gelar juara dapat diraih. Dan tim lainnya yang sebenarnya berpeluang besar juara harus gigit jari di race ini pemirsa, karena mengalami insiden keluar lintasan. Tentu ini hasil yang sangat-sangat mengecewakan bagi Persita Tangerang, Kalteng Putra, dan juga Persikabo Bogor. Dan kita lihat momen-momen seru yang terjadi di race ini. Di sana Persikabo Bogor sedang memimpin di lap 2, tapi dengan cerdiknya PSPS Riau mampu menghindari marking Persikabo Bogor dan langsung menyalip lewat sisi dalam sirkuit. Dan inilah momen yang terjadi di 2 tikungan maut di sirkuit ini, dan tim yang selalu menjadi korban adalah PSPS Riau pemirsa. Di sana PSPS Riau tidak terlalu baik cornering dan pantulannya, sehingga celah markingnya terlalu terbuka lebar. Sementara ini adalah insiden yang dialami oleh Persikabo Bogor. Pada Laskar Pajajaran itu sedang memimpin balapan pemirsa, dan tidak ada yang mengganggunya di belakang. Tapi Persikabo Bogor entah apa yang dilakukan sehingga dihempas keluar lintasan. Dan kembali insiden keluar lintasan terjadi yang menimpa tim yang berpeluang besar juara. Dan kali ini yang mengalaminya adalah Kalteng Putra. Terlihat pemain Kalteng Putra itu dihempas gerigi conveyor karena timenya tidak tepat pemirsa. Dan nasib sial juga dialami oleh Persita Tangerang yang dialami menjelang race berakhir. Padahal Persita menjadi salah satu yang besar untuk mengangkat trofi Liga 2 pemirsa, tapi pemainnya tidak mampu menyelesaikan balapan. Sementara ini adalah salah satu momen menyalip terbaik di race ini. Di sana terlihat Semen Padang melakukan cornering yang mulus dan langsung bermanuver untuk menghindari marking dari PSPS Riau dan langsung menyalip 2 tim di depannya. Tapi Semen Padang kehilangan posisi pertama di tempat yang sama pemirsa. Terlihat pemain Kabo Sirah itu diserang oleh banyak tim, dan kali ini Semen Padang tidak melakukan cornering yang mulus, sehingga mudah saja bagi Rans Cilegon untuk menyalipnya setelah mendapatkan asis dari PSCS Cilacap. Dan inilah momen lap akhir pemirsa, momen kemenangan bagi PSPS Riau dan momen juara bagi Rans Cilegon. Terlihat PSPS Riau disalip oleh Mitra Kukar dan hampir disalip oleh Persiba Balikpapan. Beruntung marking dari markman PSPS Riau berhasil menghalaunya. Jika saja PSPS Riau tidak mampu menang, maka tim PSPS Riau tidak akan promosi dan Rans Cilegon tidak akan juara. Dan kita lihat klasemen akhir Liga 2 pemirsa, dan tentu saja Rans Cilegon menjadi tim terbaik di musim ini dengan 106 poin. The Prestige Phoenix pernah merasakan finish pertama, kedua, dan juga ketiga. Bahkan Rans Cilegon pernah mengalami nasib sial, dan ternyata 2 tim yang menemani Rans Cilegon naik kasta adalah Persiba Balikpapan dan PSPS Riau. Jarak keduanya sangat-sangat tipis dengan Rans Cilegon yang berhasil juara, hanya selisih 3 dan 4 poin saja. Sementara AH Pespati sangat tidak terduga tidak mampu promosi pemirsa. Tentu melihat jarak poin dengan PSPS Riau membuat pendukung mereka sakit hati, hanya berjarak 1 poin saja. Jika saja Persiba Balikpapan tidak mendorong PSPS Riau di tikungan terakhir, maka PSPS Riau tidak mungkin bertengger di peringkat 3. Dan tim ketiga yang dinyatakan degradasi ternyata adalah Sulut United. Perolehan poin tim Hiu Selatan ini sama seperti Persewa Ropen, tapi tim Mutiara Bako itu diselamatkan karena pernah menang di musim ini yang diperoleh di race pertama. Dan inilah tim terbaik di Liga 2 musim 2022 pemirsa. Tim yang berhasil menduduki tahta tertinggi Liga 2 MRI, yakni Rans Cilegon, tim Sultan yang baru terbentuk, The Prestige Phoenix yang sangat-sangat luar biasa di musim ini. Dan tim yang berhasil menduduki tahta kedua adalah Persiba Balikpapan yang juga sangat impresif di tahun ini. Tim Beruang Madu itu mampu berprestasi di Piala Presiden dan juga Liga 2 MRI. Dan apresiasi juga patut diberikan kepada PSPS Riau setelah menjadi tim yang paling mengejutkan karena finish di peringkat 3.
Dan di sisi tribun pemirsa, para supporter Rans Cilegon, supporter yang setia mendukung The Prestige Phoenix dalam mengarungi Liga 2 ini, menjadi supporter yang paling bahagia di musim 2022 ini pemirsa. Dan berakhir sudah race Liga 2 Marberan Indonesia musim 2022. Akhirnya kita telah mengetahui tim terbaik setelah 10 race dilalui. Dan Rans Cilegon, salah satu tim Sultan ini, berhak mengangkat trofi paling bergengsi di Liga 2. Dan di musim depan, kita akan menyaksikan Rans Cilegon berlaga di Liga kasta tertinggi, yakni Liga 1 MRI. Dan sebelum saya menutup musim kedua Liga 2, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan Anda untuk tetap mendukung Marberan Indonesia dengan menekan tombol like, subscribe, serta bagikan race Liga Balap Kelereng ini pemirsa, agar lebih banyak yang bergabung dengan Anda dan juga menikmati race Liga Balap Kelereng ini. Sampai di sini saya menemani Anda pemirsa, tapi kita akan bertemu lagi di musim depan, musim yang lebih seru dari musim kedua ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selalu setia menonton Liga Balap Kelereng, dan sampai jumpa.